Sahabat Mago Cakra Channel, kali ini Mago Cakra Channel akan berbagi satu kisah yang pernah dialami, di mana saat itu Mago Cakra beserta santri nunggal ketenangan cakra jiwa sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di saung ketenangan cakra jiwa. Usai melaksanakan sholat maghrib, di saat salam menghadap ke kiri, Mago Cakra melihat ada sosok lelaki yang sedang tidak pakai baju, memakai celana pendek kolor warna hitam, kemudian rambutnya keriting dan badannya agak hitam. Saat itu Mago Cakra tidak melanjutkan zikiran berjamaah, akan tetapi mengutamakan untuk menegur beliau dahulu. Jadi Mago Cakra bertanya dengan didahului salam, Assalamualaikum, tapi beliaunya juga mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jadi Mago Cakra menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa? Jadi Mago Cakra bertanya seperti itu. Beliau menjawab, saya hanya ingin minta tolong, Pak. Saya ada satu sangkutan yang saat ini tidak bisa diselesaikan. Sangkutan apa itu? Jadi saya pernah memarahi seekor kucing yang saat itu mencuri makanan. Kemudian kucing itu saya tangkap dan saya kurung di dalam kotak. Kotak itu saya tutup sehingga kucing tersebut tidak bisa lepas. Nah, setelah itu saya sibuk sama kegiatan sehingga saya lupa bahwa saya sedang mengurung kucing. 1 minggu berikutnya saya baru ingat bahwa saya sedang mengurung kucing. Jadi cepat-cepat saya lihat kotak itu, saya buka. Ternyata kucing itu sudah mati. Nah, saat ini di alam kubur saya diminta pertanggungjawaban tentang itu. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Saat itu Mago Cakra hanya berpikir, apakah ini sosok arwah? Karena kalau manusia itu tidak mungkin masuk ke lingkungan saung ketenangan cakra jiwa tanpa kita ketahui, karena di pagar keliling. Akhirnya Mago Cakra hanya menjawab, Insya Allah. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih dan hilang. Mago Cakra melanjutkan zikiran yang diikuti oleh santri-santri. Seperti biasa, kami biasanya itu langsung berzikir dimulakan dengan memohon ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
pikiran kami lakukan sampai dengan selesai. Dan setelah selesai kami semua berjabat tangan. Kemudian salah satu santri menanyakan, "Bah, Abah tadi ngobrol sama siapa?" Kemudian Mangku Cakra belum bisa menjelaskan. Sambil menunggu Isya, Mangku Cakra pamit, "Kalian tunggu saja di saung, Abah mau pergi sebentar." Kemudian Mangku Cakra menuju rumah Juru Kuncen. Di situ Mangku Cakra bertanya kepada Juru Kuncen, apakah ada warga sini yang meninggal dunia baru-baru ini dengan ciri-ciri orangnya agak gemuk, pendek, kemudian kulitnya agak sedikit gelap atau hitam dengan rambut keriting. Beliau menjawab, ada, itu sekitar seminggu yang lalu, karena 3 hari yang lalu ada juga yang meninggal, tapi ini yang seminggu yang lalu. Kemudian beliau bertanya, ada apa? Saat itu Mangku Cakra hanya menyampaikan, izin Pak Juru Kuncen, tolong disampaikan kepada ahli warisnya, karena ini sebuah amanah bagi kami. Amanah itu harus disampaikan, karena siapa yang tidak menyampaikan amanah itu munafik namanya, dan itu salah satu dosa besar. Jadi apa adanya harus saya sampaikan, yaitu beliau saat ini ada sangkutan dan tidak bisa melaluinya, di mana beliau ada dosa atau kesalahan khilaf yang tidak disengaja karena kelupaan, tapi tetap saja famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kebaikan sebiji zarah itu akan tetap diperhitungkan, demikian juga sebaliknya, ada kesalahan sebiji zarah pun pasti Allah akan tetap perhitungkan. Sang Juru Kuncen menjawab, lalu apa yang harus saya lakukan? Sampaikan saja ke beliau seperti itu. Kemudian malam itu juga Juru Kuncen berangkat ke rumah ahli waris. Mangku Cakra kembali ke saung melanjutkan sholat Isya berjamaah. Selesai dari sholat Isya berjamaah, Juru Kuncen mampir ke rumah Mangku Cakra dan mengatakan, saya sudah sampaikan mengenai diterima atau tidak diterimanya informasi ini, itu bukan lagi hak kita. Iya, nggak apa-apa. Tapi ternyata ahli warisnya menanyakan, lalu apa yang harus kami lakukan? Jadi Juru Kunci bertanya, apa yang harus dilakukan? Kemudian saya jawab, meringankan salah satu sangkutan di alam kubur, yaitu dengan bersedekah. Jadi yang bersangkutan atau ahli waris niatkan sedekah yang ditujukan kepada almarhum. Kemudian Juru Kuncen pamit. Keesokan harinya sore itu Juru Kuncen makam mendatangi lagi Mangku Cakra dan menyatakan, ini sedekahnya bentuknya bagaimana? Mangku Cakra menjawab, ini saya tidak ada kepentingan dan menghindari fitnah. Artinya
yang sodakoh langsung saja dari ahli waris tersebut. Artinya cari saja 10 anak yatim piatu itu diberi makan. Artinya ya diberi makanlah 10 bungkus, jadi per anak 1. Akhirnya itu disampaikan. Kemudian malamnya Mangku Cakra usai sholat, sang arwah kembali datang menyatakan, terima kasih Pak atas bantuan Bapak. Untuk sangkutan saya, dosa khilaf saya kepada kucing sudah bisa dilalui. Maka saya main ke rumah juru kunci makam menyatakan mau mengatakan itu, tapi juru kunci keburu memberi kabar bahwa sedekah sudah dilaksanakan. Bahkan selain nasi bungkus, mereka juga memberikan sedikit uang untuk sedekah. Mangku Cakra jawab, ya saya kesini hanya ingin mengabarkan bahwa arwah tersebut sudah menemui dan mengucapkan terima kasih. Tolong sampaikan kepada ahli waris pahala sedekahnya sudah sampai. Dari pengalaman ini, sahabat Mangku Cakra Channel semua, bahwa Allah adalah zat yang maha benar dengan segala firman-Nya. Artinya dari sebuah perbuatan baik ataupun buruk itu pasti ada hisab dan perhitungannya. Yang perlu kita jadikan pengalaman adalah di sini ini dosa khilaf, dosa lupa, itu pun masih ada pertanggungjawabannya. Atau apalagi dosa yang kita sengaja dengan keadaan sadar, tentu semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Itu saja kisah hikmah dari Mangku Cakra Channel pada saat ini. Insya Allah kita akan terus berbagi. Terima kasih sahabat Mangku Cakra Channel playlist kisah hikmah, filosofi, dan renungan.